Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa dan seperti biasanya lagi, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Memuja Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Memuja Siluman Ular. Malam itu gerimis turun tipis. Seperti biasa, Utari yang adalah seorang biduan kampung selalu diundang ke sebuah acara hajatan yang diadakan oleh warga. Seperti biasa pula, Mang Juki yang adalah tetangga Utari, seorang tukang ojek yang selalu setia mengantarkan Utari kemanapun. Tidak seperti biasanya, ibunya Utari merasa begitu cemas. "Juki, titip Utari ya, jangan sampai dia kenapa-napa," pesan ibunya Utari berulang kali kepada Mang Juki. "Iya mak, tenang saja, Utari aman bersama saya," seru Juki dari atas motor yang sudah ia nyalakan. Utari pun menatap ibunya sesaat, lalu berpamitan dengan mencium tangan sang ibu. Sejak sang ayah sakit terkena penyakit TBC akut, sang ayah tidak lagi mampu bekerja berat. Utari adalah anak paling tua di antara tiga yang lainnya. Jadi Utari berinisiatif untuk menggantikan sosok ayah mencari uang untuk membantu ibunya. Karena Utari memang memiliki suara yang bagus, ia pun memilih menjadi biduan panggilan. Meskipun dia tahu segala resiko yang akan ia hadapi, tapi demi keluarga tetap makan, Utari rela menjalankan dengan ikhlas hati. Motor Mang Juki pun yang sudah cukup tua dan seringkali keluar masuk ke bengkel, tiba-tiba saja ngadat di tengah jalan. Ya, kenapa ini ya? Mati Neng?" ujar Mang Juki merasa bingung dan kesal. "Kenapa motornya Mang?" tanya Utari setelah turun dari boncengan. "Aduh, gak tahu ini Neng, ngadat kok gak ngira-ngira. Di tengah jalan gini mana sepi lagi," ujar Mang Juki sembari memeriksa motornya. Dia pun mencoba mencari tahu apa penyebab kerusakan itu motor. Utari pun celingukan. Ia baru nyadar jika mereka berada di tempat yang sangat sepi. Lama Mang Juki mencoba motornya tapi tetap saja tidak bisa. Dan tiba-tiba saja tampak sinar terang dari arah belakang mereka. Melihat sorot lampu yang sangat terang, mereka yakin jika itu adalah sebuah mobil. Benar saja, sebuah mobil kijang tampak mendekat, dan mobil itu pun berhenti tak jauh di depan mereka. Salah seorang melongok dari kaca mobil yang terbuka. "Kenapa motornya Mang?" seru sebuah suara. Mang Juki pun segera menyahut. "Gak tahu Den, tiba-tiba mogok," jawab Mang Juki. Lelaki itu pun keluar dari mobilnya. "Wah, itu harus dibawa ke bengkel Mang," kata pria yang tampak perlente ciri khas anak kota. "Ya, di mana ada bengkel di sini Den? Gak ada," keluh Mang Juki. "Di belakang tadi ada Mang, sepertinya masih buka," kata pria itu seraya melirik pada Utari. "Masa sih Den?" Mang Juki pun mengingat-ingat. Karena perasaan tidak ada bengkel yang tadi ia terlewati. "Ada Mang, cuma lumayan jauh. Tadi saya sempat berhenti beli air minum," kata pria itu yang mungkin usianya baru 25 tahun. "Aduh, gimana ya? Neng Utari, gimana nih?" Mang Juki pun merasa bingung. "Oh, ini Utari yang Aden kenal sama Neng Utari?" tanya Mang Juki dengan senang. Lelaki itu pun tersenyum. "Ini kami mau ke kampung sebelah Den. Kebetulan Neng Utari mau manggung di sana," kata Mang Juki. Lelaki itu pun tersenyum. "Gimana kalau Utari ikut saya saja?
Kebetulan saya juga mau ke kampung sebelah juga, kata lelaki itu. Mang Juki pun menatap Utari yang tampak ragu. Kalau nunggu Mamang pasti lama, Neng. Bisa terlambat nanti. Sebaiknya ikut aden ini saja. Gak apa-apa kan, Den? Tutur Mang Juki. Oh iya, gak apa-apa kok, Mang, serunya dengan cepat. Nanti pulangnya Mamang jemput ya. Kalau sepeda motor Mamang sudah bisa hidup, jawab Utari menatap dengan ragu. Dengan terpaksa ia pun ikut dengan pria itu yang katanya mau ke kampung sebelah juga. Masih merasa ragu ketika masuk ke dalam mobil itu. Pintu pun saat itu segera ditutup. Mobil pun melaju dengan kencang. Utari merasa tidak nyaman karena ternyata di kursi belakang ada 3 orang pria lain. Kenapa di Utari? Takut? Tanya pria di sebelahnya. Utari pun terdiam. Jangan takut, kita cowok baik kok, ucapnya. Namun Utari merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Gadis 18 tahun itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata setelah sekian lama, kampung yang dimaksud tidak juga ketemu. Namun mobil pun terus menerobos malam yang kian gelap. Jalan semakin naik membuat Utari menatap dari jendela sebelahnya. Namun hanya gelap dan semak belukar yang terlihat sepintas oleh cahaya lampu mobil. Utari pun semakin gelisah ketika mobil semakin jauh dan jauh. Mas, kita kemana? Kok lama sekali? Tanya Utari memberanikan diri untuk bertanya. Sabar, sebentar lagi kok. Tidur saja kalau bosan, ucap pria tersebut. Utari pun mana bisa tidur dalam keadaan gelisah. Namun karena begitu lama perjalanan itu, membuat Utari merasa mengantuk. Ia pun saat itu tertidur entah sampai berapa lama. Ketika seseorang membopong tubuhnya untuk dibawa masuk, Utari pun terbangun dan coba meminta turun. Namun pria itu mengatakan jika Utari tidur saja kalau merasa mengantuk. Seseorang pun memberinya minum. Utari merasa curiga, dia pun menggeleng. Gak apa-apa, ini cuma minuman bersoda. Kita istirahat dulu saja, nanti kita lanjutkan, kata pria yang mengajaknya. Utari meraih kaleng minuman di tangan pria itu dan meminumnya sedikit. Ternyata rasanya begitu segar. Utari pun meneguk lagi dengan malu-malu. Pria itu tersenyum sementara yang lain tampak sibuk mengangkut barang dari dalam mobil menuju rumah. Mereka seakan tidak peduli pada Utari. Sikap mereka pun membuat Utari sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba Utari merasa sangat ngantuk berat. Kepalanya pusing dan sudah tidak sadar diri. Perlahan Utari pun membuka matanya. Menatap sekeliling terasa asing. Sebuah kamar yang cukup besar. Utari pun mencoba untuk bangkit. Namun alangkah terkejutnya ia saat menyadari jika dirinya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada selai benang pun di tubuhnya. Dia juga merasakan sekujur tubuhnya sakit semua, terutama di selangkangannya. Utari menyadari jika hal buruk telah terjadi pada dirinya. Apalagi saat melihat keempat pemuda itu tampak tengah terlelap di kamar itu juga. Dengan tubuh yang terasa remuk, Utari pun segera bangkit saat itu. Dia pun meraih bajunya dan memakainya dengan asal. Dia lalu melangkah ke arah pintu yang telah terbuka lebar. Tiba-tiba seseorang menyentuh pundaknya. Terasa copotlah jantung Utari saat itu. Mau kemana, adik cantik? Tanya sebuah suara. Utari dengan tubuh yang gemetar pun tidak berani untuk menoleh. Mau pulang. Tolong, biarkan saya pergi, pintanya dengan sangat. Kenapa buru-buru, Dek? Kita di sini saja dulu ya. Nanti kita kasih uang yang banyak, ucap suara itu yang kini berada di hadapan Utari. Saya gak mau. Saya mau pulang. Utari pun menangis terseduh-seduh. Pria itu lalu menarik tangannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Utari pun coba merontak dan untuk melepaskan diri. Namun tenaga pemuda itu tentunya jauh lebih kuat dari Utari. Utari pun saat itu hanya bisa menangis dengan pilu. Tidak sanggup lagi untuk melawan dan akhirnya dia pun membiarkan pemuda itu menjamahnya dengan penuh nafsu. Setelah yang satu telah mencapai klimaks, yang lain pun segera mengganti posisi. Tubuh Utari pun dibolak-balik bagaikan pisang. Rasanya tidak terkira bagi seorang gadis perawan yang harus menerima keganasan juga keberingasan empat pemuda itu. Karena tidak sanggup menahan sakit, Utari pun kembali pingsan. Namun saat dia tersadar,
Ia merasa tubuhnya tengah digotong oleh dua orang. Tidak sanggup meskipun hanya untuk membuka matanya. Hari pun saat itu tampak mulai terang. Utari pun tidak tahu dirinya akan dibawa kemana. Mungkin akan dibawa ke jurang. Kedua pemuda yang menggotong Utari membuat aba-aba. Lalu tubuh Utari pun melayang ke dasar jurang. Utari sudah tidak tahu lagi. Tubuhnya melayang dan jatuh menimpa bebatuan. Semuanya terasa begitu sakit, namun Utari tidak juga segera mati. Ia saat itu masih bisa bernafas dengan mata yang terbuka sedikit. Darah pun mengalir dari kepalanya hingga membasahi wajahnya yang terkolek ke bawah, sementara tubuhnya tersangkut di atas. Darah dan air mata menetes tiada henti. Ia mengharap segera mati. Entah sudah berapa lama posisinya demikian. Dengan sisa tenaga ia pun mencoba untuk bangkit. Namun karena tubuhnya bergetar, ia pun kembali melayang jatuh dan kali ini ke dalam air. Seketika sekujur tubuhnya terasa begitu perih. Tidak bisa lagi digambarkan betapa pedihnya Utari. Hanya tangis kepedihan di dalam hati, serta rasa sesal begitu dalam. Ia mengingat kepada kedua orang tuanya juga kedua adiknya. Utari pun merayap meraih ujung bebatuan dan kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Saat kembali Utari tersadar, namun kali ini ia merasa sangat heran karena sekujur tubuhnya tidak merasakan sakit sama sekali. Ia berpikir bahwa dirinya itu telah mati. Namun tiba-tiba datang dua orang wanita cantik berpakaian yang indah. "Kau sudah sadar manusia? Selamat datang di alam kami," ucap dua wanita cantik itu. Utari pun hanya bisa melongo. "Aku di mana? Kalian siapa?" tanya Utari sembari menatap sekeliling alam itu. "Kamu berada di kerajaan alam kami, kerajaan siluman ular." Utari pun tersentak. Tiba-tiba seorang wanita datang mendekat, tidak berjalan tapi melayang, wanita yang sangat cantik, yang berpakaian layaknya seorang ratu. "Beri hormat kepada Kanjeng Ratu," ucap dua wanita tersebut. Sembari memberikan contoh, membungkukkan badannya, Utari pun kembali melongo tidak paham. "Kau?" Salah satu hendak marah, tapi wanita yang disebut Kanjeng Ratu itu mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tamu di sini," ucap sang ratu bijaksana. Dua wanita itu pun bergerak mundur. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa lebih baik?" tanya sang ratu begitu lembut yang menatap Utari dengan penuh rasa kasih. Iya, aku sekarang lebih baik. Terima kasih. Pasti kau yang telah menolongku." Ratu pun saat itu hanya tersenyum. "Pelayanku menemukanmu dalam keadaan payah di tepi pantai, di daerah larangan. Sedang apa kau di sana?" tanya sang ratu. Utari pun mengingat apa yang telah terjadi. Ia lalu menceritakan semuanya kepada sang ratu. Ratu pun mendekat dan lalu mengusap kepalanya. "Aku bisa membantumu dengan kekuatanku, tapi dengan satu syarat," ucap sang ratu dengan tegas. Utari yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam akan memenuhi apapun syaratnya, asal keempat pemuda itu harus mati. Namun menurut ratu, kematian mereka itu terlalu mudah. Ratu pun memberikan rencana kepada Utari. Dengan satu syarat, Utari harus menjadi anak buahnya ratu dan mengakui pemujaan kepada ratu ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Utari pun langsung menyanggupinya. Maka sejak saat itu, Utari telah menjadi anak buahnya ratu. Pertama yang harus dilakukan oleh Utari adalah menelan seekor babi hutan yang sangat besar. Utari saat itu merasa ragu. Dia menatap babi yang begitu sangat besar. Tidak mungkin baginya akan melakukan itu. Ratu pun tersenyum. Dia mengerti dengan pikiran Utari. Lalu ratu pun berbicara dengan lembut. "Coba saja dulu. Katakan kalau kau bisa." Utari pun menatap babi liar itu dan segera merangkak mendekati si babi yang sedang asik menggali tanah. Hup. Tiba-tiba Utari pun menelannya bulat-bulat, dan tidak begitu sulit tubuh babi yang cukup besar itu meluncur di tenggorokannya. Seketika itu Utari pun berubah wujud menjadi seekor ular besar. Namun Utari tidak menyadari itu. Ia terlihat sangat bahagia telah berhasil melakukan syarat utama untuk menjadi pengikut ratu. Ratu pun tersenyum dengan senang. Dia pun lalu memberi Utari sebuah mahkota kecil. Utari merasa bahagia berada di tempat tersebut. Sesaat ia pun lupa dengan dendamnya itu.
Utari juga merasakan kantuk dan ia pun pamit untuk tidur. Seekor babi yang cukup besar mampu membuat ia tidak makan selama 40 hari. Utari pun tertidur sangat pulas. Singkat cerita, keluarga Utari yang merasakan gelisah terutama ibunya, tiba-tiba mendapat kabar jika Utari telah menghilang. Mang Juki juga merasa kebingungan saat menyusul Utari ke tempat hajatan, tapi Utari ternyata tidak ada. Bahkan pihak pemilik hajatan merasa kecewa karena Utari tidak jadi datang. Mang Juki pun menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada malam itu. Pemilik hajat ataupun tuan rumah merasa bingung karena Utari tidak pernah datang ke tempatnya. Bahkan mobil yang dimaksud oleh Mang Juki juga tuan rumah tidak tahu menahu. Tidak ada undangan orang kota, tegas tuan rumah itu. Mang Juki pun kelimpungan mencari Utari. Dia pun segera kembali berharap Utari sudah kembali dan sudah berada di rumahnya. Namun kabar dari Mang Juki membuat geger seisi rumah. "Kemana Utari, Juki? Siapa yang bawa dia?" tanya ibunya dengan panik. Naluri sang ibu pun langsung terhubung pada sesuatu yang buruk telah terjadi pada anaknya. Mang Juki juga sudah menjelaskan apa yang telah terjadi pada malam itu dan juga pada motornya. Semua ia jelaskan berulang kali karena Mang Juki juga merasa sayang kepada Utari. Dia juga sudah ia anggap seperti keponakan dia sendiri. Dari Utari pula mengalir rezeki meskipun tidak seberapa. Tapi Mang Juki sangat senang saat Utari banyak yang mengundangnya. Ayahnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan mereka yang miskin juga tidak memiliki pamor, hanya berharap balas kasihan dari orang lain yang akan membantunya untuk mencari Utari kemana saja. Para pemuda yang merasa simpati terhadap Utari, mereka pun ikut mencari Utari meskipun mereka tidak tahu harus mencari kemana. Karena saat itu memang minim informasi, Utari pun lenyap di telan bumi begitu saja. Kampung itu pun geger dengan hilangnya Utari, si biduan cantik yang manis. Gadis manis yang ramah dan baik hati itu kini entah di mana. Warga pun hanya bisa berdoa semoga Utari baik-baik saja. Utari bukan lagi seorang Utari. Kini di dalam dirinya telah mengalir darah siluman ular. Ia telah menjadi sosok yang akan membawa petaka pada orang yang telah membuatnya demikian. "Utari, pergilah. Aku membekalimu dengan kesaktian. Kau sekarang adalah dayangku, dan tugasmu adalah berikan aku pengikut melalui tumbalmu. Carilah kesenangan juga kepuasan. Jangan pergi lagi merasa sedih atau ketakutan. Kau adalah orang yang beruntung, yang memiliki kekuatan dariku. Berikan padaku tumbal yang banyak, sayangku," ucap sang ratu sembari mengusap kepala Utari yang memiliki rambut yang panjang dan juga halus. Tentu saja Utari seketika berubah menjadi wanita cantik jelita untuk mencari mangsa manusia yang akan dipersembahkan kepada ratu. Melalui keahlian manusianya, Utari memilih menjadi penyanyi. Dengan begitu akan mudah baginya untuk mendapatkan tumbal sebanyak mungkin. Utari pun tertawa di dalam hati. Ia pun akan membalas dendam pada 4 orang pemuda yang telah menghancurkan hidupnya. Rintik hujan membuat jalan sedikit berkabut. Kanan kiri jalan hanya ada 1-2 rumah saja yang terlihat. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Sebuah mobil melaju dengan pelan, ditambah lagi jalannya yang tidak mulus. "Masih lama gak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi," ucap seorang pemuda menatap kesal pemuda di sampingnya yang tengah mengemudikan mobil tersebut. "2 tikungan lagi, gak jauh kok," jawabnya mencoba untuk bersabar. "Duh, kenapa sih kak? Punya teman ngerepotin banget. Mau nikah saja pakai undang segala. Mending kalau jalannya enak. Ini sudah hutan melulu, gelap lagi, seperti masuk ke dunia lain," gerutu sang adik. "Ya kenapa kamu tadi ikut segala? Berisik banget sih," sentak sang kakak yang mulai kesal. "Ya tadinya kan mau nemenin saja, kasihan kakak sendirian," jawab si adik dengan memberi alasan. Tiba-tiba mereka berdua pun melewati seseorang yang sedang berjalan sendirian. Sang kakak menatap kaca mobil, dan seseorang pun yang sedang berjalan sendirian itu ternyata seorang wanita. "Kok berhenti? Ada apa kak?" tanya si adik. "Dan lihat tuh, ada cewek berjalan sendirian," kata si kakak sambil memberi kode kepada adiknya untuk melihat ke belakang. "Yus, jangan sembarangan kak. Bisa saja itu bukan wanita beneran,"
kata adiknya yang bernama Dendi. "Ah, kamu itu terlalu sering nonton film horor. Sekali-kali nonton film Bollywood dong, biar otak kamu tidak parno," ledek sang kakak. Dia pun membuka pintu mobil. "Mau kemana, Kak?" tanya sang adik yang merasa khawatir. "Mau ngasih tumpangan. Kasihan kan, seorang cewek harus jalan, mana gelap gulita lagi," kata si kakak tidak menangkap kerisauan yang dirasakan oleh sang adik. Si kakak pun tetap keluar mendatangi wanita itu. Dia pun lalu membawanya ke mobil. "Duduk di belakang ya, gak apa-apa kan kalau duduk di belakang?" tanya pemuda itu dengan ramah. "Oh iya, gak apa-apa kok. Terima kasih sudah dikasih tumpangan," jawab wanita itu. Dandi pun tidak berani menatap wajah wanita itu melalui kaca. Takutnya berubah menjadi menyeramkan. Mobil pun segera bergerak maju kembali. "Emangnya tidak ada yang nganter ya, Dik?" tanya si kakak sama wanita itu. Dia pun mencoba berkomunikasi agar tidak terlalu tegang. "Gak ada, Mas. Biasanya diantar bapak. Kebetulan malam ini bapak lagi sakit," jawab wanita itu dengan pelan. Mungkin karena ingat sama bapaknya sedang sakit. "Oh, kasihan sekali. Sakit apa bapaknya?" tanya si pemuda itu ingin tahu. "Paru-paru, Mas," jawabnya semakin pelan. "Nama saya Diki, dan ini adik saya Dandi," ujarnya dengan memperkenalkan diri. "Saya Utari, Mas," jawabnya kali ini agak kencang. "Nama yang bagus." "Ah, Mas Diki bisa saja." Utari pun tersipu malu. Jalanan pun semakin sulit, namun akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Diki pun mengajak Utari turun. Semula Utari menolak, tapi Diki sedikit memaksa dan mengatakan tidak akan lama. Utari pun saat itu akhirnya turun. Dia lalu mengucapkan terima kasih atas tumpangannya. "Nanti Dek Utari bisa ikut saya lagi kalau mau." "Oh, tidak usah, Mas. Nanti malah ngerepotin." "Gak apa-apa kok, kan niatnya menolong." Utari pun tersenyum membalas ucapan dari Diki. Mereka lalu melangkah masuk sebagai tamu undangan. Diki disambut oleh sang mempelai karena sang mempelai adalah temannya satu kantor. Dandi dari tadi hanya diam saja. Utari pun ikut menyalami mempelai. Beberapa undangan memperhatikan mereka, terutama Utari yang begitu cantik. Hidangan pun telah tersedia. Suasana gerimis tidak menyurutkan warga untuk datang menghadiri undangan, juga sekedar menikmati acara dangdutan yang diadakan oleh si pemilik hajatan. Utari yang memiliki ujung mata lancip dengan maskara yang unik tampak sangat menarik laksana artis ibu kota. Beberapa biduan pun langsung ditampilkan. Suasana tampak begitu meriah saat seorang MC menawarkan pada penonton untuk menyumbangkan sebuah lagu, karena sang artis saat itu hendak istirahat terlebih dahulu untuk makan. Utari pun saat itu segera bangkit berjalan ke atas panggung. Suasana saat itu berubah menjadi riuh. Pengantin terlihat bahagia. Utari pun membawakan sebuah lagu dengan tarian tubuhnya yang gemulai. Dari anak-anak sampai orang tua semuanya ikut berjoget. Merasa heran sampai mempelai pria itu ikut naik ke panggung, menatap Utari yang cantik jelita, melupakan istrinya yang duduk di singgasana namanya Herman. Dia memang terkenal playboy. Istrinya juga sudah beberapa kali diselingkuhi. Namun karena kali ini ia sudah hamil, jadi Herman tidak bisa lagi mengelak, karena istrinya adalah anak seorang saudagar kaya di kampung tersebut. Sehingga cerita malam pun semakin larut. Sang istri meminta izin untuk segera istirahat. Herman pun saat itu masih asik ikut berjoget, dan Utari diminta lagi dan lagi untuk naik ke atas panggung. Tampak Diki pun sedikit keki, merasa cemburu karena Herman selalu saja dengan mudah menaklukkan seorang wanita. Bahkan di saat acara pernikahan dirinya, ia masih mampu mendekati seorang wanita cantik. Utari pun minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat itu suasana kampung masih menggunakan kamar mandi di luar rumah, yang memang agak jauh ke belakang. Utari pun saat itu pergi sendiri karena di dapur ada beberapa orang yang sedang menjaga dapur. Saat Utari telah selesai ke kamar mandi, tiba-tiba pinggangnya itu ada yang menarik ke tempat gelap. Utari pun ingin berontak, tapi mulutnya segera dipegat. Utari diam saja saat tahu itu adalah Herman yang pergi menyelinap. Ia pamit untuk menyusul istrinya sudah duluan ke kamar. Saat di kebun belakang rumah agak jauh, di bawah pohon nangka,
Herman sudah tidak sanggup lagi untuk menahan hasratnya. Ia pun mencubut tubuh Utari dengan beringas, menghimpit tubuh Utari di batang pohon sambil berdiri, mengangkat sebelah kaki Utari. Terdengar desahannya yang berpacu. Utari pun mengimbanginya melingkarkan kedua tangannya di leher Herman, menyusuri leher Herman dengan lidahnya. Saat Herman mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba ia merasakan gigitan Utari yang aneh, membuat tubuhnya itu mengejang dan jatuh ke tanah kelojotan. Dengan mata melotot dan mulut keluar busa, sementara celana bagian bawah masih dalam keadaan melorot, Herman pun tidak lagi bergerak, tubuhnya membiru perlahan. Utari saat itu kembali duduk di sebelah Diki. Hari pun semakin larut, Diki mengajak serta Utari pulang. Diki harus pulang malam ini juga, karena esok harinya dia harus masuk bekerja. Haruskah siang tadi ia sampai? Karena hari hujan ia sempat singgah beberapa kali. Akhirnya dia terlambat sampai tempat Herman. Utari pun saat itu menolak ia akan menginap di rumah saudaranya yang ada di desa tersebut. Diki pun saat itu sempat kecewa tapi tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka berdua pun pulang tidak pamitan karena mengira Herman tengah asik bermalam pertama dengan istrinya. Dandi pun saat itu tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia sangat menyayangkan karena Utari tidak ikut pulang bersamanya. Tepatnya pada pukul 3 pagi, Diki pun baru saja sampai di rumahnya. Ia saat itu langsung beristirahat tidur 2 jam dan segera bangun karena suara ponselnya. Ternyata itu adalah telepon dari teman kantornya yang menelepon. Iya Wan, ada apa? Tumben pagi-pagi telepon. Sapa Diki menyambut telepon temannya yang kemarin menolak karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Wawan ingin sekali ikut dengan Diki, tetapi ia tidak dapat izin dari kantor. Diki pun habis ngerengek pada sang direktur baru dapat izin cuma 1 hari saja. Lo masih di sana, Dik? Tanya si Wawan. Di sana di mana maksud lo? Tempat Herman. Oh, gue udah balik. Tadi jam 3 sampai rumah. Jadi lo belum tahu? Tahu apa sih? Herman meninggal tadi malam. Hah? Tai lo. Kalau bercanda jangan kelewatan deh. Sentak Diki dengan sewot. Benar. Gue gak bohong. Tadi malam, ujar Wawan dengan kekeh. Tadi malam dia masih ngobrol sama gue. Serius Dik, Herman meninggal, ujar Wawan dengan kekeh. Diki pun terdiam tidak percaya. Diki, Dik, lo denger gak? Seru Wawan dari seberang. Iya dengar. Cuma gue tidak percaya. Tadi malam masih ngobrol kok sama gue, kata Diki. Ya sudah, lo tenangin diri lo. Kita rencana mau pada ngelayat nih bareng bos pagi ini, jawab Wawan kepada Diki. Ya sudah, kalau gitu gue ikut. Lo yakin Dik? Emangnya lo gak capek? Mastiin saja gue. Rasanya kurang yakin aja gitu. Ya sudah, kita pergi bareng ya, ucap Wawan kepada Diki. Sambungan pun ditutup. Diki pun terdiam beberapa lama. Dan singkat cerita, Utari saat itu membuka pintu sebuah apartemen elit. Bibirnya yang tipis tersenyum senang dunia kini dalam genggamannya. Namun ia mengemban tugas berat dari sang ratu. Tak masalah, selagi buaya darat bertebaran ular akan bermain cantik. Ia akan berperan sebagai umpan namun buaya yang akan menjadi korbannya. Sebuah grup musik yang tidak sengaja hadir malam itu begitu tertarik dengan penampilan Utari. Ia pun mengajak Utari untuk bekerja sama dan meminta Utari untuk gabung di grup musik miliknya. Utari juga tidak menolak dengan syarat yang tidak main-main. Namun sang bos juga meminta Utari untuk totalitas. Jika Utari sanggup mencapai target, bos akan memberikan hadiah yang kejutan. Ada 4 orang wanita sebagai biduan yang juga kerja pada bos yang sama. Namun kehadiran Utari membuat mereka tidak menjadi saingan. Justru kehadiran Utari membuat mereka semakin ramai job. Utari akan tampil jika semua sudah tampil. Bos pun mengganti nama Utari menjadi Ratu Goyang. Utari terkenal dengan sebutan Ratu Goyang setiap manggung. Utari pasti selalu mencari mangsa untuk ia persembahkan kepada ratu junjungannya. Tidak sulit baginya, karena begitu banyak lelaki hidung belang yang sanggup membayarnya mahal. Tapi Utari memilih orang sesuai dengan bisikan sang ratu. Harus yang muda dan juga yang tampan.
Karena ratu membutuhkan banyak anak buah di istananya, juga sebagai budak birahi sang ratu yang jika malam purnama tiba, ratu memilih lelaki yang menjadi tumbal untuk melayaninya. Lelaki yang dipilih lebih dari 5 orang dalam satu malam. Pemuda tampan, juga seorang calon pemilik perusahaan besar, harta warisan orang tuanya. Malam itu tidak sengaja hadir dan menonton pertunjukan dangdutan. Meskipun memang bukan kelasnya, dan tampan tidak begitu tertarik oleh para biduan yang terlihat begitu norak di matanya. Pemuda itu sebut saja namanya Hans. Dan saat itu, tiba-tiba saja pemuda itu berpikir, dan dia berubah pikiran saat ratu goyang atau tari tampil. Panas marah begitu kuat menghujam dadanya. Lupa jika tidak lama lagi ia akan bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica. Dia pun menjadi lupa diri, lupa segalanya. Hasratnya hanya ingin segera bercinta dengan Utari si ratu goyang. Saat Utari memasuki ruang ganti, Hans pun mengikutinya dari belakang. Saat itu ada 2 biduan lain yang sedang berdandan. Hans pun mengajak Utari pergi sebentar dengan alasan ingin meminta nomor teleponnya. Utari pun saat itu menuruti kemauan Hans. Segera dia pun masuk ke mobil Hans. Hans pun bergegas membawa mobilnya menjauh dari tempat tersebut. Namun di jalan, Hans merasakan jika hasratnya begitu ingin meledak. Hans pun hentikan mobilnya di pinggir jalan di tempat yang cukup gelap. Seketika dia pun menerjang Utari dengan penuh nafsu. Utari menjerit kecil. Dia pun menggelincang kegelian. Hans tidak sanggup lagi untuk menahannya. Dan saat itu, segera melakukan permainan cinta di dalam mobil tersebut. Desahan nafas mereka berpacu menggelora. Utari pun memeluknya begitu erat. Namun bersama dengan meraih puncak asmara, tubuh Hans ini tiba-tiba kejang-kejang, kelojotan hingga kakinya keluar dari pintu mobil. Mulutnya pun berbusa, matanya juga melotot. Perlahan dia pun terdiam dan berubah menjadi kebiruan. Pada esok harinya, Hans telah ditemukan oleh warga yang melintas di tempat tersebut. Utari pun saat itu terbangun dari tidurnya. Tampak dia hanya mengenakan lingerie tipis ketika membuka pintu. Dan tiba-tiba saja 2 orang polisi berdiri tertegun. "Selamat pagi. Maaf mengganggu. Kami dari pihak kepolisian meminta informasi dari Anda seputar kematian saudara Hans dalam mobil. Apakah Anda berada bersamanya saat terakhir sebelum ia meninggal?" Tanya polisi sembari mencatat sesuatu untuk bahan bukti. "Iya, saya bertemu dengan dia. Dan dia meminta nomor telepon saya. Setelah saya kasih, saya kembali manggung. Saya tidak tahu dia kemana," kata Utari. Dan itu adalah hal yang masuk akal bagi polisi. "Oh, seperti itu. Kalau begitu, maaf telah mengganggu waktu Anda," ujar polisi yang menjadi gelisah sendiri melihat lekuk tubuh Utari yang menerawang, terpampang dan mengundang bencana. Mungkin jika sendirian, si polisi tidak akan sanggup untuk pergi. Utari pun saat itu hanya tersenyum tipis. Dan polisi pun saat itu segera berpamitan. Setelah diperiksa, ternyata Hans murni dibatuk ular berbisa. Utari pun harus bermain cantik. Ia harus terus mendapatkan tumbal, tapi juga harus mencari target yang telah ia tandai dalam ingatan. 4 pemuda yang telah membuatnya menderita dan harus menjadi pemuja siluman. Utari tidak akan pernah lupa dengan 4 orang pemuda tersebut. Karena 4 orang pemuda tersebut pernah menyatu dengan dirinya. Utari tidak akan merasa tenang sebelum dendamnya terbalas. 4 pemuda itu adalah Johan, Heru, Parmono, dan Lukman. Dulu saat masih muda mereka sering bersama, menghabiskan waktu bersama. Namun setelah kejadian itu, mereka akhirnya berpencar mencari pekerjaan masing-masing. Lukman yang duluan menikah karena sang pacar hamil duluan. Lukman pun yang lumayan anak orang kaya setelah menikah langsung menempati sebuah rumah yang cukup mewah. Menanti kelahiran sang bayi, Mutia sang istri pun tampak sudah tidak sabar lagi. Dengan seorang pembantu di rumah tersebut, Mutia sering merasa kesepian. Apalagi Lukman yang belum siap menikah masih suka kumpul bareng temannya dan sering kongko-kongko di kafe. Perut besar Mutia tidak bisa leluasa untuk bergerak. Ia merasa kepayahan juga, sering tidak bisa tidur kalau Lukman belum pulang. Malam itu seperti biasa, Mutia pun menunggu Lukman untuk pulang. Namun sampai jam 11 malam, Lukman saat itu belum nongol juga. Saat ditelepon tidak diaktifkan. Mutia pun merasa dongkol serta kesal. Namun dia tidak tahu harus bagaimana. Saat Mutia sedang duduk di sofa, tiba-tiba ada yang melintas di lantai.
Mutia pun mendelik karena itu adalah seekor ular yang cukup besar. Bibi, Bi, jeritnya dengan panik. Seketika pembantunya pun berlari cepat menemuinya. Ada apa, Non? Apa Non mau lahiran? Kan belum waktunya, Non. Tanya sang bibi dengan panik. Mutiat pun tampak gemetar, wajahnya pucat seketika. Ada ular, Bi. Itu tadi di sana. Besar sekali. Serunya dengan panik. Hah? Ular? Di mana, Non? Bibi juga takut ular, Non. Si bibi juga ikut panik menatap nanar sekeliling. Tadi di sana, Bi. Dia pun menunjuk-nunjuk lantai dekat lemari. Si bibi pun lalu celingukan. Tiba-tiba saat itu terdengar suara mobil Lukman yang sudah masuk ke pekarangan. Bibi pun melesat menyambut sang majikan. Bau alkohol yang menyeruak dari mulut sang majikan bukan waktu yang tepat untuk bercerita. Bisa jadi Lukman tidak akan percaya. Namun Mutia pun mengekor suaminya masuk ke kamar sambil menceritakan apa yang ia lihat barusan. Sudahlah, mungkin kamu halusinasi. Mana ada ular di rumah ini? Dari mana coba? Kata Lukman 100% tidak percaya. Mutia pun meyakinkan, namun Lukman memilih masuk ke dalam kamar mandi. Mutia saat itu hanya cemberut, menunggu suaminya yang tak sabar. Lukman pun tengah mengguyur tubuhnya dengan air hangat dari keran shower. Tiba-tiba saat itu, istrinya pun masuk dengan gaun tipis. Dia pun langsung ikut basahan di bawah keran melihat lekuk tubuh istrinya. Lukman pun tergugah hasratnya. Ia memeluk istrinya dari belakang dan menghimpit di dinding. Istrinya pun mendesis membuat Lukman semakin meradang. Keduanya masuk ke dalam bak tube dan melakukan hubungan yang penuh gairah. Desahan nafas mereka berpacu. Lukman pun merasakan kenikmatan yang tiada tara. Namun tiba-tiba istrinya menggigit lehernya dan seketika berubah menjadi ular. Lukman pun terkejut, namun dia tidak bisa bersuara. Ia pun akhirnya kelojotan di dalam bak dan akhirnya meninggal dunia. Dengan mata yang melotot dan mulut berbusa, tubuhnya juga membiru. Istrinya yang menunggu lama akhirnya pun ketiduran. Entah berapa lama kemudian terbangun. Dia mencari suaminya tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Dengan langkah berat ia pun berjalan menuju ke kamar mandi, membuka pintu kamar mandi sambil memanggil nama suaminya. Namun ia melihat suaminya sudah kaku dan tubuhnya membiru. Mutia pun menjerit dan jatuh terduduk. Tiba-tiba dari selangkangannya darah pun mengalir dengan deras. Si bibi yang mendengar jeritan Mutia pun tertahan, segera mengetuk pintu kamar sang majikan. Namun tidak kunjung ada sahutan. Wanita parubaya itu memberanikan diri mendorong pintu. Dan seketika matanya pun nyalang mencari keberadaan Mutia. Dan betapa syoknya dia saat melihat Mutia telah tergeletak penuh darah di lantai depan kamar mandi. Lebih syok lagi saat melihat tuanya telah membiru dalam bak tube. Wanita itu kalang kabut sendiri, bingung harus bagaimana. Dia pun hanya menangis terseduh-seduh sendirian. Setelah ketegangannya reda, ia lalu menelepon siapa saja yang ia ingat nomor teleponnya. Ambulan pun saat itu segera datang. Orang tuanya Mutia dan orang tua Lukman juga berdatangan. Si bibi lalu menceritakan dari pertama Mutia melihat ular. Namun Lukman suaminya tidak percaya. Mereka kemudian masuk ke kamar dan terjadilah peristiwa itu. Polisi yang menangani merasa heran. Banyak sekali kasus dipatok ular, namun si ular tidak pernah ditemukan. Rentetan peristiwa dipatok ular ini semakin menjadi-jadi. Namun semakin misteri karena beberapa korban justru ditemukan di tempat yang mustahil. Dan juga ada hewan melata di sana. Johandan yang lebih dekat dengan Lukman dibanding Heru dan Pramono. Johan hadir di pemakaman sahabatnya itu. Saat di pemakaman, Johan melihat seorang gadis yang seperti tidak asing. Gadis yang tiba-tiba mengingatkan dirinya pada seorang gadis yang telah mereka kerjain. Sampai mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa gadis itu karena takut akan dilaporkan ke polisi. Kurungan penjara ternyata lebih mereka takuti dibandingkan dengan dosa atau karma yang akan mereka terima. Johan pun berkata di dalam hati, mungkin saja gadis itu mirip dengan gadis yang mereka ruda paksa saat di sebuah villa. Namun gadis yang ini terlihat lebih cantik dan juga seksi. Johan pun tertarik untuk mendekatinya. Apalagi saat itu Johan tahu jika gadis itu sering curi-curi pandang padanya. Johan pun saat itu semakin penasaran. Dia melipir dari kerumunan. Johan pun seperdetik sudah berada di samping gadis itu. Si gadis hanya meliriknya dan tersenyum dengan manis. Alamak, Johan pun begitu terpesona. Tidak sabar untuk mengajak gadis itu pergi. Namun gadis itu beranjak pergi membuat Johan tidak ingin kehilangan gadis itu.
Segera ia pun mengikuti langkah si gadis meskipun acara pemakaman temannya belum selesai. Gadis berpayung hitam itu berdiri di pinggir jalan dekat pintu masuk kuburan. Dari bahasa tubuhnya, ia seperti sedang menunggu seseorang, yaitu Johan dengan mobil sportnya pun segera menghampiri. Manis, boleh ku antar?" Sapa Johan mengeluarkan jurus buaya kelas 1. Wajahnya yang tampan kearap-arapan dan cabang tipis menghiasi pipinya membuat ia begitu bersahaja. Namun tidak dengan kelakuannya yang bejat. Dialah yang pertama merudah paksa Utari. Utari pun hanya tersenyum terkesan angkuh. Johan pun semakin penasaran. "Ayolah sayang, kita sambil jalan-jalan. Nanti ku traktir makan siang." Dia pun membuka pintu laksana seorang pangeran. "Aku menunggumu teman," kata Utari dengan suara merdu. Johan pun pantang menyerah. Ia nekat membuka pintu mobilnya dan menghampiri Utari yang hanya tersenyum menatap malu. "Ayolah cantik, temani aku. Aku juga sendirian. Biarkan saja temanmu. Dia kan temanmu. Pasti ngertilah," kata Johan dengan mulut manis penuh bisa. Namun Johan tidak tahu jika wanita di hadapannya lebih berbisa darinya. Utari pun saat itu hanya terdiam pura-pura berpikir keras. "Ayolah sayangku, tunggu apa lagi?" Johan tidak sabar. Dia pun meraih tangan mulus Utari dan membimbingnya masuk ke mobil. "Kelamaan berdiri, nanti kulitmu terbakar matahari," ujarnya. Utari pun saat itu tertawa geli. Ia simpan payungnya di samping jok mobil. "Oh iya, siapa namamu cantik?" "Kalau aku Johan," tanya Johan setelah mereka berada di dalam mobil. "Namaku Ratu," jawab Utari dengan singkat. Johan pun meliriknya sekilas dan tertawarannya memperlihatkan giginya yang putih. "Wah, sungguh nama yang sangat sesuai dengan wajahmu. Cantik, seperti ratu," kata Johan sungguh-sungguh. Utari pun hanya tersenyum. Sementara itu, Hero pun keliling pemakaman mencari Johan. Ia tidak tahu jika Johan telah pergi bersama seorang wanita cantik. Hero pun mencoba menghubungi Johan. Johan mengatakan jika dirinya sedang di jalan menuju kantor. Meski merasa kesal karena ditinggal, namun Hero bisa apa? Ia pun pulang dengan sendiri. Kematian Lukman sungguh sangat mengherankan, di mana Lukman ini dipatuk ular di dalam kamarnya di dalam rumahnya yang mewah. Sungguh sangat tidak masuk akal. Namun atas kesaksian istrinya yang sempat melihat ular melintas di lantai, semua orang menjadi mempercayai jika Lukman dipatuk ular liar yang mungkin tidak sengaja masuk ke rumahnya. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.